Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4? Semoga selalu sehat, ceria, dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Usrati dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar KD 3.11 dan juga 4.11 yang berkaitan dengan pengolahan data. Nah, yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah tentang mengumpulkan data dan juga membaca dan menafsirkan data. Nah, baiklah anak-anakku, untuk data itu adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Jadi data itu harus nyata ya, sesuai dengan kenyataan. Kemudian untuk sumber data dapat kita peroleh secara langsung ataupun dari sumber yang sudah ada. Nah, untuk data yang diperoleh secara langsung bisa kita lakukan melalui wawancara dengan narasumber, yaitu kalian mendatangi narasumber kemudian melakukan wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Kemudian data hasil pengisian kuesioner atau angket. Jadi nanti kita membagikan angket untuk diisi oleh responden, kemudian datanya kita rekap, kita kumpulkan sehingga kita peroleh data yang kita butuhkan. Nah, berikutnya data dari sumber yang sudah ada, itu contohnya misalnya data absensi, kemudian data hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Selanjutnya kita belajar tentang membaca dan menafsirkan data. Yang pertama adalah membaca data. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada data tersebut. Sedangkan menafsirkan data yaitu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada data yang disajikan. Informasi yang diperoleh dapat berupa data paling banyak, paling sedikit, terendah, tertinggi, selisih, ataupun jumlah. Nah, untuk contohnya misalnya ini ada data yang berbentuk tabel, yaitu data banyak hewan yang dipelihara Faris. Oke, perhatikan tabel berikut ya, ada jenis hewan, kemudian banyak hewan yang dipelihara oleh Faris. Nah, berdasarkan data pada tabel tersebut, maka kita dapat membaca data tersebut seperti ini. Membaca data banyak kelinci ada 6 ekor, kemudian banyak kambing ada 10 ekor, dan banyak burung ada 8 ekor. Jadi datanya tertulis pada tabel ya. Kemudian kalau untuk menafsirkan data, itu datanya tidak harus tertulis, tetapi kita bisa tafsirkan arti dari data pada tabel tersebut. Nah, seperti ini. Hewan yang paling banyak dipelihara Faris adalah kambing. Itu kan tidak tertulis, tetapi kita bisa menafsirkan ya dari data pada tabel tersebut. Kemudian hewan yang paling sedikit dipelihara Faris adalah kelinci. Nah, berikutnya untuk contoh yang lain, misalnya contoh data yang disajikan dalam diagram batang. Nah, ada diagram batang berat badan siswa kelas 4 seperti berikut diagramnya ya. Ada diagram berat badan siswa kelas 4. Nah, untuk sumbu mendatarnya adalah berat badan, kemudian sumbu tegaknya itu jumlah siswa. Nah, dari data pada diagram tersebut dapat kita baca dan kita tafsirkan sebagai berikut.
Banyak siswa kelas 4 adalah 35 orang. Kemudian banyak siswa yang memiliki berat badan terendah adalah 4 orang. Berikutnya, banyak siswa yang memiliki berat badan 35 kg dan 36 kg adalah sama, yaitu 7 orang. Kemudian banyak siswa yang memiliki berat badan 37 kg dan 38 kg adalah sama, yaitu 6 orang. Sedangkan selisih banyak siswa yang memiliki berat badan tertinggi dan terendah adalah 1 orang. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan jika ada yang kurang jelas nanti bisa menghubungi Ustazah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.